Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan. Tapi sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kepada pemirsa, kepada yang mau menonton. Tuhan kiranya Engkau memberkati kebenaran firman-Mu ini, boleh dapat mengubahkan setiap kehidupan yang mendengar, boleh dapat mengalami kemenangan, keselamatan, pelepasan, pembebasan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu tentang keselamatan, yang akan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Allah menciptakan dunia ini dan manusia dalam keadaan yang baik, supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi karena manusia memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu, dosa telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Apa akibat daripada dosa? Akibat daripada dosa yang pertama adalah dosa menjalar ke seluruh manusia. Dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lalu yang kedua, apa akibat daripada dosa? Yang kedua adalah kematian menimpa seluruh manusia. Ada 3 macam kematian. Yang pertama adalah kematian fisik. Apa arti daripada kematian fisik? Kematian fisik adalah pemisahan roh dari tubuh. Ketika seseorang meninggal, ketika orang tua kita meninggal, ketika kakek nenek kita meninggal atau orang lain meninggal, itu yang disebut dengan kematian fisik. Rohnya terpisah dari tubuhnya. Jadi ketika seseorang meninggal, itu disebut kematian fisik, rohnya dia terpisah dari tubuhnya. Lalu apa kematian yang kedua? Kematian yang kedua adalah kematian rohani. Apa arti daripada kematian rohani? Kematian rohani artinya pemisahan roh dari Allah. Pemisahan roh dari Allah. Manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kelihatan, tetapi jiwa tidak kelihatan. Roh juga tidak kelihatan. Jadi kalau dikatakan kematian rohani, itu artinya pemisahan rohnya dia dari Allah. Rohnya dia terpisah dari Allah. Apa yang menyebabkan kematian rohani? Banyak hal. Kita akan melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai selanjutnya. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai selanjutnya. Jadi, kalau ditanya yang menyebabkan seseorang mengalami kematian rohani, itu karena banyak hal yang mengandung dosa. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai selanjutnya, saya akan baca. Maksudku ialah,
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, yaitu roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulangi ayatnya yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, yang membuat manusia mati dalam rohani atau mengalami kematian secara rohani, banyak hal, termasuk ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami kematian rohani, itu karena dia mengalami keterpisahan rohnya